Halo guys, kita jumpa lagi. Hari ini kita mau bahas tentang ketapel yang sering dijual di marketplace ya, di online ya. Ini ada dua jenis, dua nama untuk ketapel ini. Namanya satunya mini monster ya, kelihatan kayak monster begitu, atau yang nama lainnya adalah T-egg ya, T-nya teh, egg-nya telur ya. Jadi saya nggak tahu itu kenapa teh telur ya. Di sini karena nggak ada telurnya juga nggak ada tehnya ya. Teak ya tulisannya ya, T-egg ya, atau mini monster. Nah yang satunya adalah Piauyu ya. Ini sangat populer sekali kedua ini, mini monster atau Piauyu ya. Kalau sepintas dilihat kayaknya sama ya, apalagi dalam pemotrekannya, iklannya, foto produknya, kalau ini lebih bagus ya. Kelihatan begini, terus kayak sterak begitu ya, ganteng, gagah ya. Kalau ini biasa aja, dan orang akan melihat, wah ini ada ininya, rapi, udah dibungkus ya, ini nanti jadi bisa nggak licin ya. Kalau ini mah cuma biasa-biasa aja, cuma dipakai tali, kasih indil-indil kuning-kuning gini. Ini nggak taunya kan plastik ini ya, ini plastik ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau masalah panjangnya itu hampir sama ya, sekitar 11-an. Tetapi masalah gapnya, ini adalah gap ya. Ya. Nah, gapnya ini akan beda. Ya. Gapnya beda. Di sini adalah sekitar 4 ya. Kalau kita ukur sesama ya, itu 3,8 ya. Kalau yang ini adalah 4 cm ya, 4,1an lah ya. Saya nggak tahu, ini udah tua, ini matanya nggak gitu blereng ya, nggak gitu, 4, sekian. Jadi bedanya hampir setengah senti ya, ya setengah senti lebih malah ya. Nah, oke, kita lanjut kepada tip. Yang ini tempat jepit karetnya, namanya tipnya. Ini sama-sama 2 cm. Ya, 2 cm, kadang-kadang 2 cm lebih dikit ya. Ini juga. Ya. Nah, bentuknya agak beda. Ini begini, ini begini. Ya. Nah, sekarang ya kita bahas adalah pertama kali saya beli ini ya. Terus kemudian ini kok kayaknya kurang sip ya, lihat-lihat teman-teman di online, di grup, ininya dikasih kayu bagus-bagus ya. Ada model kayak snorkeling ya, snorkeling super kayak gini, snorkeling super ya. Terus ada juga yang spouted ya, spouted snorkeling ya, ini jarang ada juga ya, kan cantik ya, dan juga enak digenggam ya. Nah, saya beli ini, oke. Nah, waktu saya beli ini ya, saya pasang karetnya, belinya online juga, yang biasanya tapernya itu, karetnya itu panjangnya 23 cm, 20 cm, 24, 25 cm begitu. Yang biasanya itu tapernya ujungnya 10 cm, yang dekat pouch ini. Nah, ujungnya sini 10 mili atau 1 cm, sininya 20 mili ya. Jadi 10-20 mili ya, dipasang semua ya, pasang semua. Terus namanya pemula ya, bidik. Aduh, kok nggak enak ya, saya nggak cocok nih ya, mungkin kenapa saya juga nggak tahu, namanya juga pemula ya. Terus kemudian saya beli ini ya.
beli ini ya sama aja dengan beli di online waktu itu ya, bukan karet ini. Kalau karet ini mah saya pasang sendiri, saya potong sendiri ya, saya pasang, tembak, kok enak ya, lebih gampang kena gitu loh ya kan. Saya nggak tahu kenapa awalannya, yang penting ya saya pikir ya mungkin cocok-cocokan ya, karena ya semua barang kan ya cocok-cocokan, kayak handphone banyak merek, banyak tipe, itu kan juga cocok-cocokan ya kan. Nah sayangnya saya pakai ini, dan akhirnya saking senangnya saya bisa nembak pakai ini dengan enak, akhirnya ini ya saya beli beberapa, terus kemudian saya apa namanya dibuka ininya ya, buka ininya, terus kemudian dikasih kayu ya, istilahnya kalau di sini itu dilaminasi ya, kayu ditempel, namanya laminasi katanya, tempel ya. Ya dengan satu dibikin kayaknya kurang puas, jadi kayak batu akik ya, kepengen nambah lagi pakai kayu ini. Ini kayunya namanya eaglewood ya, eagle elang ya, kayu elang. Saya nggak tahu dari mana namanya eaglewood, tapi ini kayu cukup langka katanya ya. Terus kemudian ada juga yang sono keling. Jadi saya pakai awal-awal ya sesuai dengan yang buat ya, para pengrajinnya itu, tapi kok kayaknya nggak cocok, buat lagi, akhirnya ketemu ternyata di situ ada lekukan yang perlu sekali dilihatnya, jadi akhirnya apa diperhatikan, jadi benar-benar nyaman, kokoh ya gitu ya. Terus nah ini agak beda dengan ini ya, lihat ya, ini saya runcingkan dikit ya. Ya saya pikir ya ini modelnya udah punya ini kan, bosen ininya sama aja ya, hanya diruncingkan, cobain. Nggak taunya kalau pakai yang diruncingin ini saya lebih gampang membidiknya ya kan, karena dia ujungnya runcing ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini ya, kalau ini ada target ya, Anda bidiknya begini ya, begini deh ya, oke. Anda begini, ini kan ujungnya begini nih ya. Nah Anda target bidiknya begini ya, begini, lihat ya, pelan-pelan ya. Atau lebih mudah begini ya, lebih runcing ya. Kalau saya sebagai pemula, apalagi udah tua ya, saya matanya kurang jos ya, kurang sip. Jadi kalau lihat sesuatu kan lebih gampang begini, akhirnya saya diruncingkan ya, diruncingin ininya, jadi lebih mudah untuk membidiknya ya. Oke. Terus kemudian kita bahas lagi yang kedua, kita beli yang ini ya, Mini Monster atau TX atau ini Piaoyu, sama semuanya dapat visir ya, dapat visir. Nah ini visirnya biasanya dipasang di sini ya kan, sama satunya di sini ya. Terus kemudian ada kunci L-nya untuk membuka bautnya, untuk apa namanya, untuk bisa geser-geser visirnya ini ya. Terus kemudian dari sananya ada fiber ini, apa namanya, kayak senar sih saya bilang, tapi ini bukan sembarang senar. Senarnya bisa berkilau gitu, glow ya, bisa glow tuh ya, kelihatan ya. Nah itu, tapi saya nggak pernah pakai karena apa? Ini tuh tajam sekali ya, melukai karet. Nah
Karet putus banyak hal karena ketapelnya kurang bener. Ya, namanya pemula, saya namanya nggak tahu ya, pakai aja, hajar. Nggak tahunya ya, karetnya itu lama-lama itu ada garis-garisnya. Ya, ada garis-garisnya, ada bekasnya. Ya, ada bekasnya. Apa namanya? Ada bekas karetnya. Ya, ada garis-garis gitu. Ya, setelah dipakai. Ternyata usut punya usut, ternyata karet itu ya dia akan mantul ke bagian sini. Kita akan pakainya begini ya, ini, dan ini sudutnya itu cukup tajam. Jadi nomor satu ya yang perlu diperhatikan setelah beli ini adalah apa? Karetnya ini apa namanya, petapelnya ini bagian sini, bagian belakang ya. Kalau bagian ini udah mulus ya, masih udah landai, udah tirus ya bahasanya. Ini bagian sini itu ditiruskan ya, pakai amplas pelan-pelan, jangan sampai tajam ya. Ya, kedua bagian ujungnya ini tajam sekali ya, ini tajam sekali, ini juga tajam ya, sini juga ya. Akhirnya apa? Diamplas ya, terus kemudian pakai bagus dah ya, udah nggak pernah ada tanda lagi ya. Nggak taunya kalau teman-teman kan biasanya kalau putusnya di sini nih ya, lah saya kok di sini gitu loh. Kenapa kok bisa di sininya sobek? Saya lihat-lihat lagi ya, ini ketapel kenapa begini, katanya ketapelnya import ya. Nah, liatin ya bagian sini nih ya. Ternyata ini tajam sekali ya. Ini tajam yang untuk jepit karetnya ya. Akhirnya diamplas lagi ya, sampai tajamnya hilang. Ini tajam sekali karena dia pakai mesin yang nggak tahu ini pakai mesinnya kan mungkin CNC atau apa, jadi dia sangat bisa kokoh sekali mencengkram. Tetapi dia terlalu sibuk mungkin ya, terlalu repot untuk mendadak ngamplas-ngamplasin ininya satu-satu ya. Karena apa ya, murah soalnya ya kan. Ini sampai di Indonesia aja di bawah 100 ribuan kan, murah sekali, stainless steel lagi, model jepit lagi, jadi gampang pasang karet. Jadi yang perhatian nomor satu adalah tadi tirus itu ya. Kedua bagian dalamnya ya, tapi bukan sininya ya, ingat ya, bukan sininya ya. Jadi bagian ujungnya saja nih ya, bagian ini nih, bagian terakhirnya ini sama ini. Sama satu hal lagi, ini bagian ujungnya aja, jangan bagian dalamnya ya, karena bagian dalamnya untuk mencengkram karetnya ya supaya kuat. Nah, bagian ini. Nah, setelah itu nyaman ya, jadi urusan masalah sobek di ujung sini udah nggak ada. Terus kemudian ada garis-garis bekas karet ya, karet setelah dilecutkan kan balik tuh ya, balik kena sini, udah nggak ada lagi ya. Terus pakai nggak taunya apa namanya, si karet ini mentalnya itu kena tangan, sakit gitu loh ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu hand slap ya, slap itu nampar ya, hand itu ya tangan ya, ya katanya hand slap ya, sakit ya. Saya pikir-pikir kenapa bisa begini, kenapa sakit, atau memang kudu sakit dulu seperti SD. Waktu SD saya belajar kan berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang, kemudian ya begitu ini nembak kena sini, terus kena sini, sakit ya. Nah, terus saya pikir-pikir ya, nanya-nanya, terus kemudian ada juga teman-teman yang ngomongin bahwa ini harus segitiga sama kaki nih
ya harus lurus begini, harus lurus. Kalau itu ya nggak boleh, nanti itunya juga melenceng. Bagi saya kalau begini miring ya melenceng ya. Segitiga sama kaki maksudnya bagaimana? Ya segitiga sama kaki ya begitu. Ya, ya. Jadi ternyata kita pegangnya ketapel itu ya adalah begini, ya. Nah biasanya begini nih, ya. Ini tarik sampai pelipis atau di mulut ya terus kantor. Lah ini kadang-kadang masih begini, ya masih begini, yang seringnya begini, ya begini nih. Jadi bagaimana ini lurus, ya. Saya kebetulan ada kaca, jadi begitu saya ingat kaca, ininya udah lurus apa belum, kalau nggak ada temennya, ya. Tapi repot amat ya, ada ngaca-ngaca kayak itu, kayak mau aerobik aja, N1, N2 kan lucu lah ya, rempong banget. Terus saya ngelihat ya pelan-pelan, tak lihat apa-apa. Ternyata di sini guys, ya. Jadi lihat, ini kan kurang lurus, ini terlalu lebih. Jadi Anda lurusin ini aja, ngelihat ininya sampai lurus, ya, sampai garisnya rata dan pasti juga lurus, nggak begini, nggak begitu. Seperti halnya kita aiming di karetnya, ya. Ini juga harus lurus, ya. Jangan belok sana, harus lurus sekali, ya. Ininya harus lurus, ya. Nah akhirnya setelah lurus udah nggak kena tangan lagi dan enak, ya. Oh iya, sedikit tips ya untuk pemula ya, saya belajar ya mulai tahun lalu lah, udah berapa bulan lumayan ya. Jadi kalau nembak itu gampangannya begini, nembak ya kan, posisinya udah bagus, sudah ini lurus karetnya, ini lurus ya. Adalah Pak pelan ya, maksudnya pelan-pelan, maksudnya Pak jangan buru-buru jadi patung, setelah nembak jadi patung jadi gini. Ya, jangan goyang jangan goyang ininya selama 1-2 detik. Ya, karena kebiasaan kepengen cepet-cepet. Ya, begini. Ya, cepet-cepet mau ngekang, ya mau reload, ya mau cepet-cepet aja. Nah ini turun. Nah dulu saya pernah belajar golf ya. Jadi itu ada istilahnya heads up, ya. Pada saat kita golf itu kita udah bolanya udah kena nih, tar ya. Ini nggak boleh naik dulu, ya. Jadi tunggu dulu sejenak baru boleh naik. Nah kayaknya aneh. Lah bolanya kan udah dilempar, saya tinggal kepalanya naik kan bebas-bebas aja, suka-suka gue dong ya harusnya ya. Ternyata beda. Ya, seperti halnya main ketapel. Ya, untuk pemula ya guys ya. Jadi maksudnya ini ya, Anda bidik yang bagus ya. Jangan pakai karet yang tebel-tebel, kalau ditarik ini geter. Ya, susah ya. Pakainya yang ringan saja ya. Setelah nembak diam. Ya. Ini geser karena karetnya. Ya, karena karetnya. Ya. Karena ada tekanan tadinya, terus kemudian ini nggak ada tekanan, jadi kayaknya geser, bukannya dikiniin, bukan ya. Jadi pelan, ini diem 1-2 detik, cobain ya, sangat beda hasilnya ya. Itu tips sih dari saya yang pemula ya. Jadi tapi ya bagi saya cukup bagus, saya seneng. Jadi akhirnya ya bisa nembak lah meskipun nggak jauh-jauh ya. Oke. Yang berikutnya saya akan ngomongin tentang masalah kembali ke yang Piaoyu ya. Yang ke Piaoyu ini ya, ini gapnya lebih apa namanya, lebih lebar ya. Dia tadi lebarnya berapa, 4,5 ya. Ya 4,5, 46 ya. Kalau ini hanya hampir 4 ya, 38 sekian ya. Jadi beda 7 mili ya.
Jadi begini perbedaannya. Dulu kenapa saya setelah beli yang kayak beginian, terus akhirnya nembaknya kok tambah berantakan di titik bidiknya ya, padahal titik bidik yang paling enak kan kalau titik bidiknya di sini ya, di ujungnya di ujungnya ketapel, jadi bidiknya begini. Nah, bukan begini ya, bukan begini, tapi di sini ya, pas. Ini sangat nyaman ya. Waktu saya pertama kali pakai karet yang panjang ya, yang panjang-panjang, beli online kayak begitu ya, juga nggak ada tulisannya apa-apa ya, hanya gini ya, pasang jebret ya. Nggak tahunya si begitu dipasang ya, dengan saya udah tembaknya bagus gini, pelurunya itu jatuhnya amonya itu di bawahnya ini ya, di bawahnya, yang lagi di bawahnya. Jadi saya harus bidik ya, bukan begini, harus begini ya, supaya ini bisa kena. Jadi adaptasi sendiri ya. Saya juga nggak tahu waktu itu ya, nggak ada yang ngajarin, ngeliat di YouTube juga hahaha, nggak ngerti. Saya juga kurang pemahamannya ya, nggak ngerti. Jadi akhirnya begini ya, tadinya begini, terus pelan-pelan pelajari tentang karet, akhirnya apa, ternyata ya kan, saya lihat-lihat di literatur ya, di grup mana, ternyata panjang tarikan itu dibagi 5 ya, harusnya bagi 6, tapi supaya karetnya nggak terlalu berat ya, atau lebih awet, bagi 5. Contohnya, jadi dari ujung karet ini ya, ujung sini sampai ujung sini ya, kalau saya kan pas di sini nih ya, diukur dari sini sampai sini berapa senti ya. Kalau misalkan ini 75 senti dibagi 5 jadi 15 ya, 15 senti yang idealnya ya, untuk sebagai gambaran awal doang ya. Jadi akhirnya kita pastikan sekitar 15 senti dari ini sampai ujung pouch, itu akan tepat sekali. Jadi akhirnya di sini ya, itu secara teori nomor 1 ya. Yang kedua adalah apa, karet ini kan di pasaran macam-macam ya, ada yang 050, ada yang 055, 54, 60, 65, 75 ya, 80, 1 mili, 1,2 ya. Nah, itu masing-masing kan dia punya tarikannya kan beda-beda ya kan. Jadi saran saya adalah apa, misalkan ya, Anda pakainya ini yang dari onlinean ya, beli yang panjangnya 20 cm, 22, 23, 24 ya, pasang dulu aja ya, nggak tahu tebalnya berapa ya, kita juga nggak punya alat ukur, misalkan waktu itu nggak punya alat ukur ya, cobain aja. Dan yang penting adalah apa, posisi nembak ya, pada saat bidik itu Anda udah bener, udah jejak ya, nggak begini, jadi lurus ke depan ya. Amonya kemana? Jadi misalkan contohnya ya, kalau gotrinya atau amonya itu ada di sini, jatuhnya di bawah target terus ya, berarti karetnya ini kurang kenceng ya. Kurang kencing berarti kudu gaspol gitu, bukan ya, maksudnya kurang kenceng ya, ininya terlalu melentur, kurang cetor gitu, kurang lesatannya, kurang jos, kurang laju lah ya. Jadi solusinya adalah apa, dipendekin ya. Dipendekinnya berapa, namanya awam kan nggak ngerti nih, dipendekin 1 senti ya, pasang lagi
Tadinya di sini, naik lagi, potong lagi 1 cm ke sini, tanggung lah, kelamaan lah, potong aja 3 cm langsung misalkan ya. Nah misalkan ya suka-suka sih ya, sesenti lebih bagus. Jadi akhirnya Anda ini amonya kan naik sampai akhirnya di sini atau pas di sini. Ya, pada saat Anda ya bidiknya di sini atau di sini itu paling nyaman. Ya, jadi tinggal bidik sini, lesatin, cetor pasti kena. Saya kena, pasti kena. Nah, seperti itu. Ya. Jadi biasanya amonya di sini. Jadi bukan masalah karetnya tebal atau yang tipis nggak laju, bukan, karena setelan karetnya ini yang harus yang disetel, bukan ukurannya. Ya. Jadi 045, 050 ya sudah cukup ini, jadi tergantung ininya. Ya, oke. Lanjut. Nah, sekarang kalau misalkan gotrinya itu pas udah di ujung sini, tadi saya bilang bidiknya di sini, ya enak. Tapi kadang-kadang gotrinya itu keluar adanya di atasnya terus cetor agak naik lagi. Nah, itu tandanya apa? Tandanya karetnya itu terlalu kenceng ya, terlalu lesat lajunya, jadi amonya itu naiknya di atasnya ini jauh ya, di atasnya itu, sehingga namanya pemula supaya ini karet amonya ada di atas ini terus, akhirnya apa, kita turunin di sini supaya kalau ditembak amonya di sini biar kena cetor. Nah, kayak begitu ya. Nah, itulah yang menjadi satu jawaban bagi saya ya. Main ketapel itu mut-mutan, kalau moodnya lagi bagus ya kena terus, kalau enggak ya enggak. Nah itu ya, saya bilang enggak lah, main ketapel itu adalah ya menyenangkan kok ya, moodnya nggak bagus jadi seneng ya. Jadi kalau misalkan tadinya Anda bidiknya di sini ya, maksudnya kalau lagi fokus ya mungkin Anda ingat ini kira-kira jaraknya berapa senti dari si target ya. Tapi kalau enggak, kadang-kadang beda 1 mili, di sininya udah beda 3 cm, 1 cm atau 5 cm bahkan. Betul. Kadang-kadang di sini juga nggak tentu juga. Jadi kembali lagi, settingan itu ya, settingan karet kalau sudah bisa ketemu yang pas ya, sampai Anda dapat titik bidiknya begitu ya, itu enak sekali, tinggal jam terbang ya, kira-kira latihan begitu konsisten, akhirnya nembaknya juga kena, cetor ya. Seperti halnya ini kalau udah begini bosan ya. Seperti halnya apa, misalkan dulu waktu kecil kita makan, lihat aja anak-anak suka kesini, suka jatuh betul ya. Tapi karena udah keseringan kayak kita, Anda ngamut, kita ngamut itu, kita nyendok nasi pasti ke mulut, betul, nggak mungkin jatuh, betul. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kalau udah biasa ya main ketapel dan dengan settingan karet yang benar, yang pas, akhirnya tinggal gini, ada target kita tarik